Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam selamat kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agung Duiza Maulana dari jurusan Teknik Kimia. Untuk video responsi satu berjudulkan Distribution of Single Phase Between Immiscible Phases. Jadi dalam video kali ini, secara singkatnya kita akan membahas sedikit tentang eh, zat pelarut yang tidak saling melarutkan, hanya berupa introduction, dan juga bagaimana penggunaan distribution of immiscible phases within single phase ini terhadap di bidang farmasi. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke dalam slide. Ya, ini sebelumnya, walaupun tidak langsung ini ya, memiliki banyak pengaruh terhadap materi kita hari ini, cuman saya ada pengalaman sedikit terhadap materi kita. Kebetulan saya sebelumnya, bagi yang langsung ingin ke materi, boleh langsung di skip videonya. Cuman, um, beberapa hari sebelumnya, saya nonton acara televisi, di mana ada sebuah cerita di mana ada sebuah kasus percobaan pembunuhan. Dan di sini saya menarik, karena ternyata mekanisme cara dia membunuh pelakunya ini, eh, korbannya ini, masih ada hubungannya dengan materi yang kita bahas saat ini, yaitu eh, bagaimana dua pelarut yang tidak saling melarutkan ini digunakan gitu. Nah, kita di sini dihadapkan oleh ada korban dan pelaku, di mana hubungan antara korban dan pelaku ini sama-sama saling mengenal. Nah, kita sudah tuliskan di bawah sini ada sedikit konteks. Di sini pelaku menggunakan racun untuk membunuh pelaku, yang dia menggunakan racun, dan korban sadar bahwa dirinya sering menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Jadi di sini korban ini sangat aware bahwa dia ini merupakan target dari berbagai ketidaksukaan dari orang-orang sekitarnya. Dan juga pelaku ini juga termasuk salah satu orang yang tidak suka dengan korban. Dan karena itu korban ini eh, was-was dan hati-hati, sehingga dalam pertemuannya dengan pelaku ataupun dengan orang-orang lain, dia jadi ekstra hati-hati untuk belakangan ini. Nah, di mana untuk menghilangkan kewaswasan dan kehati-hatian Pak korban ini, ya, pelaku ini sengaja ya menyiapkan 1 gelas alkohol untuk dijamu pada korban. Tapi ya, karena korban ini orangnya sangat berhati-hati, maka dia ikut minum alkohol di dalam gelas yang sudah diberikan racun di dalamnya. Jadi dia sama-sama menggunakan minum, dia minum menggunakan gelas yang sama dengan alkohol yang sama pertama terlebih dahulu, untuk meyakinkan bahwa korban bahwa ini minuman aman dan saya tidak memasukkan apapun ke dalam minuman ini, seperti itu. Dan benar ternyata setelah diminum, pelaku masih hidup dan masih baik-baik saja. Oke, jadi ini bukan bukan semacam racun yang bekerja bekerja setelah 1 jam atau 2 jam, tidak. Ini pelaku masih hidup, jadi bisa meyakinkan korban bahwa ini bukan racun kok. Walaupun ada racun, ini bukan bukan tipe racun yang ini kan, apa, yang bekerja setelah 1 jam 2 jam, tidak. Ini aman. And then setelah itu korban masuk, korban meminum alkohol dan langsung muncul reaksi gitu, di mana badannya tidak bisa menerima racun dan akhirnya meregang nyawa. Nah, hubungannya dengan materi kita saat ini adalah bagaimana pelakunya masih bisa hidup, masih bisa bertahan hidup, ya, tidak merasakan efek samping, unconscious atau tidak sadar atau muntah-muntah atau bagaimana. Dia masih baik-baik saja, sehat walafiat. Namun sedangkan korban, pada saat korban minum alkohol tersebut, justru malah langsung terkena efeknya racun. Nah, kuncinya adalah di sedotan. Yes, benar.
karena pelaku ini seorang perempuan, jadi beliau menggunakan eh, sebuah bias di mana dia menggunakan sedotan untuk tidak merusak makeup pada lipstiknya. Jadi dia menggunakan sedotan pada pada gelas, yang apa aja ini gelas alkohol ya, untuk meminum alkohol tersebut. Nah, di mana letak di mana letak letak kunci yang membuat pelaku ini tidak tidak terracun oleh alkohol yang ada di dalam minuman, itu ternyata adalah alkohol tersebut sudah dicampur oleh dua jenis alkohol yang berbeda. Pertama, pada alkohol yang pertama, ya, itu tidak memiliki racun. Lalu kemudian setelah dituangkan pertama sekitar setengah gelas, lalu dituangkanlah alkohol kedua yang memiliki racun. Nah, karena beda, karena dua alkohol ini memiliki beda densitas, ya. Jadi di mana alkohol pertama memiliki densitas yang lebih berat daripada alkohol yang di atas yang dengan densitas lebih tinggi, yang juga sekaligus mempunyai racun, dengan sangat cerdik pelaku ini melakukan minum alkohol tersebut dengan menggunakan sedotan, dengan menempelkan dasar sedotan tersebut ke bawah atau ke bagian bawah alkohol yang tidak memiliki racun. Sehingga pada saat meminum, dia meminum alkohol yang tidak beracun, dan kemudian korban yang langsung menggunakan gelas bibir, maaf, menggunakan bibir gelas, langsung eh, memasukkan alkohol yang kedua yang memiliki racun yang di atas masuk ke dalam tubuhnya. Eh, Sebenarnya tidak penting-penting sekali, cuman dari kasus ini ya, saya saya pikir bisa memberikan insight terhadap materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang berhubungan soal bagaimana ada dua alkohol, sama-sama alkohol, tapi tidak saling bercampur, dan bagaimana em, kita bisa memahami ya konsep di belakang dua dua pelarut yang tidak saling melarut ini, dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terutama pada bidang farmasi yang akan secara spesifik dibahas di video ini. Oke, baik. Miscible liquids, dua zat yang tidak saling larut tidak dapat membentuk larutan homogen. Jadi seperti yang ada di ilustrasi sebelum, uh, sebentar saya di ilustrasinya kan. Nah, ini nanti akan bahas. Nah, jadi jika ada dua larutan yang tidak saling melarut, biasanya dalam contohnya itu seperti air, yang fase airnya itu adalah air biasa. Lalu fase organiknya itu biasanya menggunakan larutan organik nonpolar seperti fenol contohnya. Nah, ketika solut dari dua larutan yang tidak saling melarut ini berkontak dengan fase kedua, dia akan memisahkan diri ya, menjadi dua fase ya. Jadi dia akan membentuk dua lapisan air dengan densitas berbeda tadi di dalam gelas atau dalam wadah. Campuran dua zat pelarut menurut Walter Nernst ya. Walter Nernst ini yang orang yang sama dengan yang membuat hukum distribusi untuk ini miscible liquids ya. Di mana dia menyatakan bahwa distribusi zat telarut dari pelarut ya, itu terjadi di antara kedua pelarut. Jadi pada saat jika kita mendistribusikan atau kita contohnya untuk liquid dan liquid ya, kita menggabungkan kedua pelarut yang tidak saling melarut itu dengan mungkin kita ini kan kita kocok, kita aduk gitu, maka solut atau zat telarut yang ada di dalam dua pelarut tersebut akan terbagi atau terdistribusi secara merata di kedua fase yang ada di dalam wadah larutan tersebut. Nah, pada solut yang terbagi menjadi dua ini, perbandingan konsentrasi pada keseimbangan pada suhu tertentu adalah tetap, yaitu phase 2 per phase 1 sama dengan
Nah, jadi dalam keadaan setimbang, ya, jika kita asumsikan bahwa suhunya tetap tetap dan konsentrasinya sama, tidak berubah, dan itu perbandingan konsentrasinya antara kedua fase ini sama, ya. Dan ada satu rumusan matematika di mana cara kita menjelaskan bagaimana distribusi kedua ini ada, ya, besarnya seperti apa, itu adalah dengan menggunakan koefisien distribusi. Di mana KD atau koefisien distribusi sama dengan konsentrasi dari eh, fase, saya zoom dulu, konsentrasi dari fase fase ini, ya, fase fase pertama atau fase cair per fase 2 atau fase organik. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Koefisien distribusi. Nah, koefisien distribusi, ya, kita menggunakan koefisien distribusi pada dua zat yang tidak saling melarut ini berlaku selama solut yang ada di dalam kedua fase pelarut ini tidak mengalami asosiasi di pH rendah dan asosiasi di pH tinggi. Jadi kita akan lebih bahas mengapa, di slide selanjutnya kita akan membahas mengapa eh, bisa terjadi asosiasi atau dan disosiasi dalam ini, ya, dalam kedua fase larutan. Sebenarnya karena ada hubungannya sedikit tentang besar tetesan atau besar tetes tetes salah satu solut, ya. Cuman ini besar hubungannya itu eh, berasal dari kelarutan, ya, punya asosiasi dan atau disosiasi ini berhubungan dengan kelarutannya. Salah satu solut ini lebih larut di dalam fase fase yang satu daripada yang lain. Jadi sehingga ini bisa merusak koefisiensi distribusi. Jadi kita akan bahas di slide selanjutnya. Ketika nilai KD besar, ya, ketika nilai KD besar berarti em, fase fase pertamanya, nilai dari fase pertama, konsentrasi dari fase pertama itu lebih besar daripada fase kedua. Ya, maka sebagian besar zat larut akan berpindah dari fase organik ke fase cair. Berarti secara, kalau kita lihat dari grafik yang telah ada di PT, fase berarti dia akan berpindah dari fase organik ke fase bawah. Jadi dia akan pindah ke eh, bagian wadah yang lebih dalam, tidak tidak lagi di atas. Zat larut akan tetap di fase organik apabila KD tidak terlalu besar. Jadi dia kalau KD-nya, nilai KD tidak terlalu besar, selama dia berasa selama nilai atau konsentrasi organic phase itu lebih tinggi, maka dia akan tetap tidak berubah, tetap di organic phase. Dalam pendistribusiannya, zat larut berpindah ke fase lain sampai keduanya setimbang. Hal ini masih dipengaruhi oleh faktor lain. Yes. Jadi dalam percampuran kedua saluran yang tidak melarut ini, kedua lautan yang tidak melarut ini akan saling mentransfer massa di antara kedua phase sampai um, keduanya atau distribusi atau solut di dalam kedua fase ini setimbang, setimbang sama, mencapai sehingga dia tidak lagi apa, pada saat setimbang dia tidak lagi melakukan perpindahan massa atau solut ke dalam kedua dua fase ini. Ya, ternyata dan dalam perpindahannya ini masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti contoh temperatur, konsentrasi, pressure atau tekanan, dan bagaimana tiga faktor ini dapat mempengaruhi koefisien distribusi dari dua larutan yang tidak saling melarut ini kita akan bahas. Nah, umumnya jika kita ingin melihat apakah suatu eh, larutan dengan konsentrasi X, ya, larut dengan konsentrasi X akan dicampurkan dengan larut yang tidak saling melarut dengan konsentrasi Y. Nah, kita bisa menggunakan diagram fase. Kita punya ada
Di sini diagram fase fenol dan air, di mana jika kita lihat dari gambar, maka di sini dia menjelaskan bahwa ini adalah fase-fasenya ya. Di sini di dalam daerah ini itu terdapat larutan di mana larutan terdapat ya, campuran pelarut 1 dan 2 di mana terlihat jelas ada 2 fase di dalamnya. Sedangkan jika kita lihat di luar, ya, namanya one phase, dia hanya memiliki 1 fase. Ya. Jadi pelarut yang tidak saling melautkan tidak selalu eh, tidak dapat larut ke dalam satu sama lain. Tidak juga. Itu hanya digunakan untuk menjelaskan bahwa butuh butuh kondisi tertentu di mana satu larutan yang seharusnya tidak bisa larut dalam larutan lain itu ternyata bisa larut, itu ada kondisi tersendiri. Ya, contohnya adalah di sini dengan konsentrasi kurang lebih 77% fenol terhadap air, berarti 77 berarti sekitar 23% air. Nah, di sini fenol menjadi menjadi pelarut, dan water ini menjadi terlarut. Jadi dia air terlarut dalam fenol. Jika dalam phase diagram, fenol ini mempunyai eh, persentase massa yang lebih tinggi, sekitaran 77 derajat. Jadi masih bisa larut. Sedangkan jika kita ngeliat di water, misal kurang dari 10%, 10% fenol, maka fenol akan larut di dalam air. Nah, jadi di mana rentang syarat terjadinya ada 2 phase ini, 2 phase dalam fenol dan water ini terjadinya di sini. Kalau dari contoh diagram phase itu sekitar 15% fenol dan juga sampai 11% fenol dan 63% fenol ya pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius ya. Pada suhu kurang lebih 50 derajat Celcius, maka di rentang itu di situ akan terjadi 2 fase. 2 fase antara kedua pelarut itu dengan tentunya dipengaruhi oleh konsentrasi. Bisa dilihat dengan bagaimana konsentrasi fenol berubah setelah banyaknya fenol ini ditambahkan ke dalam pelarut air. Nah, batas suhu untuk fenol dan water itu berada di 66 derajat Celcius, di mana 66 derajat Celcius itu merupakan titik kritikal. Setelah melewati titik kritikal, maka perbandingannya bukan lagi liquid dan liquid, tapi menjadi liquid dan gas, karena ada salah satu pelarut yang ikut berubah fase menjadi gas. Mungkin dalam keadaan ini fenol ya, karena dia memiliki titik yang lebih rendah. Oke. Faktor yang berlaku pada percampuran 2 pelarut yang tidak saling melarut yakni adalah temperatur, komposisi, dan tekanan. Percampuran melibatkan suatu zat, pelarut pada pelarut, untuk tersebar menjadi tetesan yang didorong oleh daya dorong atau driving force. Ketika proses pemindahan ini selesai, maka fase kembali menjadi 2 fase. Jadi, bagaimana caranya kedua larutan yang tidak saling melarut ini bisa kita campurkan, ya, bisa kita campurkan menjadi satu, yang kemudian nanti setelah kita diamkan, maka dia akan kembali lagi menjadi 2 fase yang berbeda. Ya, jika kita punya awal inisialnya 2 fase, itu adalah salah satu dari zat pelarut. Jadi ada salah satu dari zat pelarut pada saat kita mengkocok kedua pelarut ini, dia akan berubah menjadi tetesan atau menjadi tetesan, bahasa Inggrisnya tetes. Bahasa Inggrisnya tetesan itu droplet. Nah, menjadi droplet, di mana ya setelah dia menjadi droplet ini, maka dia akan didorong oleh driving force. Nah, driving force untuk bisa secara paksa untuk bisa
untuk bisa secara beradaptasi terhadap campuran dari dua pelarut ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, mana ada tetesan. Tetesan ini berpengaruh terhadap asosiasi dan disosiasi. Kenapa? Kenapa? Karena apabila misalkan tetesannya terlalu rendah, maka dia bisa saja bukan bukan hanya ini ya mencampur kedua pelarut tersebut, tapi juga sekaligus ikut melarutkan. Jadi terjadi proses asosiasi terhadap em, terhadap kedua pelarut ini. Jadi KD-nya bisa bisa tidak akurat. Jadi ada perhitungannya sendiri bagaimana menentukan besaran droplet yang dibutuhkan untuk dalam percampuran dua larutan yang tidak saling melarutkan ini. Ya. Jadi kita lanjut driving force. Nah, proses percampuran ini juga dapat merubah besar Gibbs energy, di mana yang dapat ditemukan dari besarnya koefisien aktivitas atau ini ya, koefisien aktivitas itu adalah gamma I. Kita lihat di bawah. Nah, kenapa komposisi atau tiga faktor ini dapat mempengaruhi energi Gibbs, ya, terutama dari koefisien aktivitas ini adalah ketika um, tetesan, ketika tetesan itu uh, menjadi ketetesan itu terbentuk, nah, maka ada yang namanya tadi gaya dorong. Gaya dorong. Nah, gaya dorong ini berasal dari energi bebas yang ada pada interface atau batas antara dua fase satu dan dua. Nah, jadi di dalam batas dua fase dan dua atau interface ini memiliki energi bebas, ya, dan besar energi bebas ini menentukan seberapa kuat gaya dorong atau driving force dari campuran kedua uh, larutan yang tidak saling melarutkan ini. Nah, itu dia mengapa Gibbs ini sangat penting dalam pencampuran dua larutan yang tidak saling melarut. Nah, jika kita punya energi G, energi Gibbs excess atau sisa dengan rumusnya ini, dan juga, nah, fokusnya di sini adalah koefisien aktivitas kita. Jika dalam pencampuran ini memiliki rumus Gibbs adalah total dari Gibbs ideal dengan model ideal dan ditambah dengan G excess atau Gibbs sisa. Nah, jika nilai dari koefisien aktivitas dari pencampuran kita itu plus atau semakin plus ya, tidak minus, maka G excess juga akan ikut plus. Dan jika G axis ikut plus, berarti driving force juga lebih tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa dengan G axis plus akan mendorong terjadinya permisahan dua phase yang lebih bisa lebih dapat mudah terjadi. Nah, jika koefisien aktivitas dari G axis ini lebih atau dari kedua pencampuran ini minus, maka kemungkinan adanya dua fase ini tidak akan terjadi. Jadi mungkin larutan akan menjadi satu fase saja dan tidak menjadi dua fase. Jadi energi Gibbs ini sangat penting sekali. Nah, seperti yang saya sebelumnya, ya, jika koefisien aktivitasnya lebih dari 0 atau plus, maka pemisahan akan menjadi dua fase. Energi bebas pada molekul interfacial lebih besar karena pengaruh lingkungan lain. Ya, area interface yang luas ini dibutuhkan agar perpindahan massa di antara kedua fase dapat terjadi. Jadi semakin besar area interface di antara kedua fase, ya, ini ada sedikit grafis untuk menggambarkan, ya, di mana di sini area interface. Nah, jika semakin luas area interface dari suatu ini, area interface dari dua pelarut tersebut, maka besar ini ya energi bebasnya juga akan semakin besar. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Jika kita melihat rumus Gibbs, ya, model Gibbs, untuk meningkatkan besar area interface, ya, maka interfacial energy, free energy, itu harus meningkat dengan sekaligus berkurangnya dengan tegangan permukaan atau ya, surface tension yang ada di sini atau anu
simbolnya gamma. Ya. Jadi karena surface tension itu cenderung membuat area interface menyusut, jadi dia harus diimbangi dengan meningginya atau meningkatnya interfacial free energy yang ada di dalam dua fase ini. Untuk aplikasi, kita saya menggunakan ini salah satu paper dari Crowell tentang pharmaceutical application of liquid extraction. Nah, sebenarnya untuk pelarut yang tidak saling larut ini banyak sekali eh, pemanfaatannya, terutama pada bidang ekstraksi, ya, pada bidang ekstraksi, di mana kita menggunakan liquid extraction. Nah, beberapa contoh pemanfaatan larut yang tidak saling larut, salah satunya adalah proses ekstraksi. Ya, sifat distribusi solut dimanfaatkan dalam ekstraksi liquid di mana bahan bioaktif ya, dipisahkan menggunakan pelarut yang tidak saling larut sebagai sumber. Inilah salah satu pemisahan bahan bioaktif menjadi salah satu contoh terhadap penggunaan liquid extraction. Ya, terutama di bidang farmasi. Ya. LLE menggunakan dua larutan yang tidak saling larut atau sebagian larut. Ya. Di mana pelarut seperti air untuk fase air dan pelarut non-polar organik digunakan dalam pencampuran. Hasil yang diinginkan biasanya berada pada fase organik yang kemudian dapat dipisahkan. Jadi mungkin kita dapat hasil di mana misalkan kita akan mengekstraksi antibiotik, masa antibiotik murni, maka dia akan berada di fase organik, ya. Ataupun kita akan mengekstraksi hasil fermentasi, maka juga dalam bidang farmasi ekstraktor sangat dibutuhkan untuk mendapatkan senyawa kimia dan obatan-obatan murni. Ya, jadi sangat penting sekali, terutama di bidang farmaseutical ya. Dua kategori ekstraktor yang digunakan farmasi adalah ekstraktor stage wise yang tersusun dari berbagai berbagai babak atau unit diferensial yang utuh. Nah, jadi dia ada punya dua ekstraktor. Yang pertama stage wise, dari namanya saja ini bermakna dia punya ekstraktor yang disusun berdasar yang bisa disusun. Ya, jadi dia tidak terhubung menjadi eh, satu ekstraktor yang utuh, tidak. Dia biasanya disambung satu sama lain sesuai kebutuhan em, seberapa banyak ekstraksi yang dibutuhkan, seberapa jauh ekstraksi yang ingin dilakukan oleh ini bidang farmaseutikal. Nah, dan selanjutnya ada unit diferensial yang biasanya sangat berbeda dengan stage wise. Dia memiliki satu bentuk ekstraktor yang utuh atau nyambung semua dari atas ke bawah biasanya, dan ada jadi dia lebih karakteristiknya lebih memiliki tinggi yang jauh lebih tinggi daripada ekstraktor stage wise yang bisa disusun secara seri. Oke, ekstraktor. Nah, jadi sini ada ekstraktor stage wise ekstraktor, mana penggunaan stage wise ekstraktor untuk sekarang masih terbatas pada bidang farmasi, di mana prosesnya secara batch eh, yang umumnya memiliki mixer settler tunggal atau tangki dengan decanter. Jadi dia hmm, feed yang masuk ke dalam mixer settler ini akan dicampur dan akan didiamkan, kemudian didiamkan untuk agar proses pemisahannya dapat terjadi. Kemudian pemisahan tersebut akan diikuti dengan proses decanting di mana mereka akan kemudian selanjutnya lebih lanjut dipisahkan. Nah, proses ini terjadi biasanya untuk satu babak atau satu stage. Jika perlu, maka hasilnya akan dilanjutkan ke babak selanjutnya atau stage selanjutnya. Nah, itu merupakan cara kerja di stage wise extractor. Jadi dia punya babak-babak-babak gitu. Jadi ada berbagai macam poin output dan input dari dalam ekstraktor ini. Nah, kenapa stage wise extractor ini sebenarnya lebih murah? Ya, kenapa lebih murah daripada differential extractor? Karena pertama perawatannya lebih murah, perawatan karena dia berpisah-pisah, jadi dia lebih mudah dirawat dan lebih simpel juga dalam pengoperasiannya. Nah, walaupun
jika hasil yang diberikan oleh stage-wise extractor ini lebih ibaratkan yieldnya lebih rendah atau dari hasil yang diinginkan, maka proses dapat dilakukan ulang kembali. Namun harus menggunakan solvent baru. Nah, ini merupakan salah satu ya kekurangannya menggunakan solvent baru. Tapi penggunaan solvent baru yang mahal ini dapat ditutup oleh cost operation yang lebih rendah. Jadi secara overall stage wise extractor lebih murah dibandingkan differential extractor ya. Walaupun secara ini secara environmentally gitu penggunaan solvent baru setiap kali um, ekstraksi itu sangat-sangat tidak ini ya, sangat-sangat tidak ramah lingkungan, apalagi menggunakan solvent yang toksik. Cuman secara ekonomi dia lebih murah. Nah, dan ini merupakan saya gambar sedikit gimana kita bisa menggunakan ini grafik ini untuk menentukan titik kesetimbangan ya, antara solusi concentration dan juga pada fase pertama ya dan solid concentration pada fase kedua untuk ini ekstraktor. Nah, umumnya banyak stage yang dapat diperkirakan oleh stage wise reactor ini dapat diperkirakan menggunakan rumus ini, di mana phase kedua, concentration phase kedua N ditambah 1 sama dengan IN plus 1. Jadi IN ini sama I ini sama dengan koefisien ekstraksi, ya ada koefisien ekstraksi per I kurang 1. Nah, dengan besar fraksi yang diekstrak itu sebesar ini menggunakan koefisien ekstraksi juga. Kemudian ada differential extractor, di mana desain ekstraktor ini paling umum digunakan untuk farmasi. Yes. Jenis-jenis ekstraktor diferensial ini berupa ekstraktor sentrifugal dan ekstraktor reciprocating atau maju mundur. Ya, masing-masing memiliki fungsi sendiri. Untuk ekstraktor putar itu contohnya seperti ekstraktor sentrifugal digunakan untuk bisa memurnikan penisilin ya. Jadi untuk penisilin sendiri menggunakan ekstraktor sentrifugal dalam memberikan hasilnya. Sedangkan untuk reciprocating lebih banyak digunakan untuk memfraksikan antibiotik dari isomer. Ya, jadi akan misahkan antibiotik dan juga ekstraksi dari hasil atau proses fermentasi. Uh, ya, sekiranya itu saja untuk contoh-contoh soalnya, contoh-contoh pengaplikasiannya, terutama di bidang farmasi. Uh, dan inilah akhir dari video pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penonton yang sudah menonton sampai akhir dan saya harap dengan adanya video ini kita dapat menambah wawasan bagaimana bagaimana cara kerja dari dua larutan yang tidak saling merot ini dapat dimanfaatkan bukan hanya dari secara ini ya, secara teoretikal tapi secara juga application-nya juga dapat dimanfaatkan terutama di bidang farmasi. Uh, Sekiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.